pagi. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 2. Tujuan pembelajaran kita saat ini ada 2. Yang pertama adalah memahami proses pembuatan tanah liat menjadi gerabah. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis penyakit atau kelainan tulang. Anak-anak, boleh perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa ini? Ayo, kira-kira ini gambar apa? Tanah liat, betul ya. Ini juga adalah gambar tanah liat. Yang di kiri dengan yang di kanan adalah tanah liat. Nah, tanah liat yang tadi itu dapat diolah, dapat diubah menjadi seperti ini. Ya, atau seperti ini. Itu adalah sebuah kerajinan tangan. Namanya adalah gerabah. Apa namanya anak-anak? Gerabah. Ya. Mungkin anak-anak pernah melihat guci atau cangkir atau mangkok atau vas bunga atau hiasan-hiasan yang lain yang bahan dasarnya adalah tanah liat. Atau bisa juga seperti ini, ya kan? Pasti anak-anak sering melihat yang seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Semua ini bahannya dari tanah liat. Dari apa anak-anak? Dari tanah liat. Nah, di negara kita ini banyak tanah liat. Di pembelajaran sebelumnya, Mem Itang sudah menjelaskan bahwa Tuhan menganugerahi negara kita ini dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan tanah liat merupakan potensi alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah liat merupakan potensi alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi kita sudah melihat tanah liat yang diolah menjadi gerabah. Ada vas bunga, kemudian ada teko, ada cangkir, ada mangkok, dan ada hiasan-hiasan yang lain. Tanah liat itu diproses. Tanah liat itu diproses menjadi gerabah. Dan proses pembuatannya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah penggilingan secara mekanis. Artinya tanah liat itu digiling menggunakan mesin. Ya, tanah liat digiling menggunakan mesin. Jadi untuk membentuk sesuatu itu menggunakan mesin. Yang kedua, penggilingan secara manual. Jadi membuat gerabah secara manual, yaitu dengan cara diinjak-injak tanah liatnya hingga halus. Ini adalah proses pembuatannya. Yang pertama tadi ada secara mekanis, yaitu dengan menggunakan mesin. Yang kedua secara manual, yaitu dengan cara diinjak-injak tanah liatnya hingga halus. Nah, anak-anak Mem, supaya dapat melakukan penggilingan secara manual, supaya dapat menginjak-injak tanah liat, supaya dapat dibentuk menjadi gerabah, anak-anak tahu kita menginjak-injak itu menggunakan apa? Kaki. Supaya dapat melakukan penggilingan secara manual dibutuhkan tulang yang sehat dan kuat.
Ya, dibutuhkan tulang yang sehat dan kuat. Tulang, ya, perhatikan gambarnya ini. Ya, perhatikan gambarnya ini. Tulang merupakan jaringan yang tersusun oleh sel. Merupakan jaringan yang tersusun oleh sel. Ini dia tulangnya. Tulang menjadi kaku apabila terjadi penimbunan kalsium hidroksiapatit. Kalsium hidroksiapatit. Tulang kita itu bisa kaku. Kenapa bisa kaku? Karena di dalam tulang kita terjadi penumpukan kalsium hidroksiapatit. Penyakit atau kelainan pada tulang itu sangat mengganggu aktivitas, termasuk tadi kalau tulang kita kaku. Ya, kalau tulang kita kaku karena adanya penimbunan apa tadi? Karena adanya penimbunan kalsium hidroksiapatit. Itu akan sangat mengganggu aktivitas kita, akan sangat mengganggu kegiatan kita. Kita akan melihat contoh penyakit atau kelainan pada tulang. Anak-anak tolong konsentrasi ya. Contoh penyakit atau kelainan pada tulang. Yang pertama adalah kaki bengkok. Perhatikan gambarnya. Kaki bengkok ya. Kaki normal kita itu seperti gambar yang ada di tengah. Tetapi ya, ini tulang ya. Tetapi ada individu, ada orang yang mengalami bengkok kaki seperti ini, seperti huruf X. Ya, seperti huruf X atau seperti huruf O. Itu namanya kaki bengkok. Kenapa bisa terjadi kaki bengkok? Satu, bisa terjadi karena penyakit beri-beri atau polio. Yang kedua, adanya radang sumsum tulang. Yang ketiga, patah tulang. Ya, yang ketiga patah tulang, dan yang keempat adalah gangguan pertumbuhan pada tulang. Jadi, kaki bengkok itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah penyakit beri-beri atau polio, radang sumsum tulang, patah tulang, atau gangguan pertumbuhan tulang. Itu kelainan penyakit tulang yang pertama. Yang kedua, penyakit pada tulang yang kedua adalah bunion atau pembengkakan ibu jari. Perhatikan gambarnya. Ya, ini adalah ibu jari kita. Dia bengkak. Perhatikan gambar yang merah ini meradang. Pembengkakan ibu jari. Kenapa bisa terjadi? Karena penggunaan sepatu yang tidak cocok dan kesempitan sehingga memaksa dan menekan jari-jari kaki. Jadi anak-anak, kita tidak boleh memakai sepatu yang kesempitan. Kenapa? Sepatu yang kesempitan yang kita pakai itu akan memaksa, akan menekan jari-jari kaki kita sehingga bisa terjadi apa yang disebut dengan pembengkakan ibu jari atau bunion. Harusnya ketika memakai sepatu, jari kaki kita itu harus masih bisa bergerak bebas di dalam sepatu. Tapi kalau kesempitan, maka tulang-tulang yang ada di kaki kita ini akan ditekan, ya. Tulang-tulang di kaki kita itu akan tertekan. Yang ketiga adalah calcaneal spur. Calcaneal spur yaitu sakit pada tumit. Perhatikan gambarnya. Ini adalah telapak kaki kita dan calcaneal spur itu ada di sini. Perhatikan ini. Ya kan? Ada yang runcing di tumit, ya, di tumit. Kenapa bisa terjadi? Nah,
Kalkaneal spur itu bisa terjadi karena adanya ketegangan yang berlebihan pada saat memikul beban berat sehingga muncul tonjolan tulang di bawah tulang tumit. Anak-anak di rumah boleh dipegang tumit kakinya. Ketika kita memikul beban berat berlebihan dan kita tegang, kaki kita tegang, maka bisa jadi muncul tonjolan tulang di bawah tumit kita, di bawah tulang tumit kita, seperti pada gambar ini, muncul tonjolan tulang, dan ini sangat menyakitkan. Itulah yang disebut dengan calcaneal spur. Yang keempat, sebelum kita yang keempat, calcaneal spur itu dapat diatasi dengan cara merendam kaki yang sakit di dalam air hangat dan diurut supaya peredaran darah lancar dan mengurangi rasa sakit. Kadang-kadang kalau kita habis olahraga, kaki kita kram atau kita naik betis, mungkin mama atau papa di rumah sering katakan, rendam dulu kakinya pakai air panas, air hangat, kemudian kasih garam sedikit. Tujuannya apa? Untuk memperlancar peredaran darah dan mengurangi rasa sakit. Yang keempat, rematik atau osteoartritis. Ya, rematik atau osteoartritis. Biasanya rematik ini banyak terjadi pada orang yang usianya sudah menua. Yang diserang itu adalah persendian tulang-tulang. Misalkan di sini nih, di sendi kaki, kemudian di lutut, di pinggul, di pergelangan tangan, di siku, di pundak, di tulang itu. Itu namanya rematik, ya, rematik. Rematik itu adalah peradangan pada sendi lengan, pergelangan lutut, kaki, bahu, dan pinggul, biasanya menyerang orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia itu artinya apa? Menua. Ya. Yang kelima, gout atau flu tulang. Gout atau flu tulang. Perhatikan gambarnya. Nah, flu tulang. Bukan hanya kita yang bisa flu, tulang kita juga bisa flu. Namanya adalah gout. Seperti inilah kalau terjadi gout di tulang kita. Ya, ini kebetulan ada Mem Ita kasih gambar di tulang jari kaki. Ya, di tulang jari kaki. Gout atau flu tulang itu ditandai dengan rasa nyeri pada tulang karena adanya endapan kristal monosodium glutamat urat yang berkumpul di sendi. Kalau kita lihat gambarnya tadi, ya, perhatikan kembali gambarnya ini. Ya, seperti kristal. Anak-anak tahu kristal tuh seperti gula pasir. Nah, itu seperti kristal. Ya, ditandai dengan rasa nyeri pada tulang karena adanya endapan kristal monosodium glutamat urat yang berkumpul di sendi. Yang ketujuh, systemic lupus erythematosus. Ya, kita harus pelan-pelan membacanya. Yang ketujuh, systemic lupus erythematosus. Perhatikan wajah perempuan yang ada pada gambar. Ini, ya, yang merah ini yang disebut dengan lupus. Bentuknya seperti kupu-kupu. Kok penyakit tulang, Mem? Iya, ini hubungannya nanti dengan penyakit tulang. Muncul ini, ya, muncul seperti ini di wajah dari perempuan ini, namanya adalah penyakit lupus. Kita lanjut. Nah, kenapa bisa seseorang mengalami penyakit lupus?
karena sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh. Jadi kita masing-masing itu punya yang disebut dengan sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Tujuannya apa? Untuk mengcover, untuk membentengi tubuh kita dari virus, dari bakteri, ada yang disebut dengan sistem imun. Nah, lupus itu sistem kekebalan tubuhnya itu yang harusnya melindungi tubuh, yang harusnya menjaga tubuh itu justru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh. Anak-anak tahu tandanya? Seseorang yang mengalami sakit lupus, dia akan merasakan sakit rasa ngilu yang sangat luar biasa pada tulang. Ya. Jadi lupus itu termasuk salah satu kelainan pada tulang karena rasa ngilu yang sangat luar biasa pada tulang. Yang kedelapan, kiposis. Kiposis, perhatikan gambarnya. Ini kenapa Mem Ita selalu cerewet kalau di kelas kakak, abang duduk yang betul. Ya kan? Ini adalah tulang belakang. Perhatikan gambar yang ada di sini. Kifosis atau kiposis itu sama ya. Tulang belakangnya apa? Harusnya tulang belakang itu agak lurus ya. Ini tulang belakangnya bengkok ke depan. Kiposis atau kifosis. Tulang belakang terlihat bungkuk karena tulangnya melengkung ke depan. Kifosis, ke depan, tulang melengkung ke depan sehingga orang yang mengalami kifosis akan terlihat bungkuk. Yang kesembilan, keseleo. Ini yang sering sekali kita alami. Kita lagi jalan, kemudian kita tidak melihat lubang, kemudian kita terjatuh, aduh keseleo ya, seperti pada gambar. Keseleo itu adalah gangguan yang terjadi pada sendi sehingga tidak bisa bergerak. Biasanya kalau kita keseleo, banyak itu menyerang organ tubuh bagian bawah, tepatnya organ gerak bawah atau kaki kita. Aduh sakit banget, nggak bisa digerakin kakinya, ya kan? Keseleo, tidak bisa digerakkan, gangguan yang terjadi pada sendi. Yang ke-10 adalah osteoporosis. Osteoporosis atau berkurangnya kalsium pada tulang yang disebut biasanya dengan keropos tulang. Tulang belakang normal itu seperti ini. Ya. Tetapi orang yang menderita osteoporosis, tulang belakangnya itu akan seperti ini. Perhatikan gambarnya. Kondisi osteoporosis itu adalah kondisi tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Kenapa tulangnya rapuh? Karena kalsium pada tulang sudah menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi karena tulang itu kalsiumnya berkurang, tulang itu akan menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Ya, jadi sejak dini anak-anak sudah harus menjaga kekuatan tulang dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, berjemur di bawah panas matahari, ya kan? Dan sebagainya seperti pembelajaran kita sebelumnya. Yang ke-11 adalah rakitis. Rakitis itu, perhatikan, ini kaki normal, bentuk kaki normal. Ini ada tulang yang hitam ini adalah tulangnya ya, berarti tulangnya lurus. Tetapi ada tulang pada kaki yang bentuknya X, seperti ini. Ada yang bentuknya O, seperti ini, seperti huruf O, ini seperti huruf X, dan ini seperti huruf X dan O. Ya. Itu terjadi karena apa? Bentuk kaki bengkok membentuk huruf O atau X terjadi karena apa? Kurang mengkonsumsi vitamin D dan sayuran. Nah, anak-anak, kurang mengkonsumsi vitamin D dan sayuran. Anak-anak Mem Ita yang ada di rumah, tobat ya. Kalau tidak suka sayuran, mulai hari ini harus konsumsi sayuran.
Kenapa? Pasti anak-anak tidak mau kakinya bengkok, berbentuk huruf O atau huruf X. Makan sayur-sayuran dan konsumsi vitamin D. Ya, kita juga bisa mendapatkan supaya tubuh kita dapat memproduksi vitamin D dengan baik, kita perlu juga berjemur di bawah panas matahari ya. Yang ke-12, perhatikan mikrosefalus. Mikrosefalus, perhatikan gambar ini, ada yang aneh. Perhatikan anak kecil yang digendong oleh mamanya. Anak-anak tolong perhatikan kepalanya. Mikrosefalus. Mikrosefalus itu adalah kondisi di mana pertumbuhan tulang pada bagian kepala itu mengalami kelainan. Mikrosefalus itu adalah kelainan pertumbuhan tulang pada bagian tengkorak kepala sehingga kepalanya lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Kita lihat gambarnya lagi. Ya kan? Anak itu kepalanya lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Itu namanya mikrosefalus. Diakibatkan adanya kelainan pertumbuhan tulang pada bagian tengkorak kepala. Yang ke-13, skoliosis. Skoliosis, perhatikan, aduh ini sakit sekali. Mem Ita pernah punya murid mengalami skoliosis. Jadi badannya itu miring ke samping terus. Itu sangat menyakitkan, dia kan merasa nyeri sekali, dan kalau itu terasa nyeri, nih anak akan menangis. Kalau ditanya kenapa, ngilu tulangnya, dia akan jawab seperti itu. Memang ini sangat menyakitkan sekali, skoliosis ya, tulang belakangnya miring. Padahal sebenarnya tulang belakang itu posisinya seperti yang kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang sehingga tulang belakang itu melengkung ke samping kiri atau kanan. Yuk kita perhatikan kembali gambarnya. Kelainan pada tulang belakang sehingga tulang belakang itu melengkung ke kiri atau ke kanan. Otomatis kalau tulang belakang melengkung ke kiri atau ke kanan, bagaimana dengan postur tubuhnya? Tidak akan bisa tegap. Ya. Badannya juga akan ikut melengkung ke kiri atau ke kanan. Nah, kita sudah mempelajari ada berapa Mem yang kasih contoh? 13 contoh penyakit atau kelainan pada tulang. Yang menjadi pertanyaan, bisakah penyakit tulang itu dicegah? Bisa. Bisakah penyakit tulang itu dicegah? Bisa. Ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau Mem Ita atau ibu guru cerewet di sekolah mengatakan duduk yang tegap. Itu bukan karena kami cerewet, bukan. Itu kami lakukan, Mem Ita lakukan supaya anak-anak memiliki tulang yang normal. Jangan sampai kita mengalami penyakit tulang. Aktivitas kita akan terganggu. Kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik, terlebih lagi itu rasa sakit dan nyerinya luar biasa. Bagaimana cara mencegah penyakit tulang? Yang pertama, perhatikan. Ya, yang pertama adalah makan banyak sayuran. Nah, ini nih ada jenis-jenis sayuran. Kenapa Mem? Kenapa kita harus makan banyak sayuran? Makan banyak sayuran dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan merangsang produksi sel-sel pembentuk tulang. Ayo, anak-anak Mem yang ada di rumah, makan banyak sayuran. Kalau kita lihat 13 contoh penyakit atau kelainan pada tulang yang Mem Ita sudah jelaskan tadi. Mengerikan sekali. Mem yakin anak-anak tidak ada yang mau menderita kelainan tulang. Bisa dicegah? Bisa. Sejak kapan? Sejak sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Langkah yang pertama adalah makan banyak sayuran. Kenapa?
Makan sayuran dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan merangsang produksi sel-sel pembentuk tulang. Yang kedua, latihan kekuatan dan latihan beban. Ini anak-anak biasanya aktivitasnya banyak. Main bola, naik sepeda, berlari, melompat. Itu termasuk latihan kekuatan. Kenapa penting latihan kekuatan dan latihan beban? Karena latihan itu dapat menahan beban, dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan mengurangi peradangan tulang. Latihan kekuatan dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi peradangan pada tulang. Yang ketiga, penuhi kebutuhan protein. Tubuh kita memerlukan protein. Biasanya yang simpel, yang sangat sederhana dikatakan kita dapat protein dari apa? Susu. Ternyata bukan hanya susu, dari makanan-makanan yang lain, dari telur, dari keju, tahu, tempe, daging, ini ikan salmon, ya kan? Kacang-kacangan dan sebagainya. Penuhi kebutuhan protein di dalam tubuh kita. Supaya apa? Protein itulah yang akan mempertahankan massa tulang kita. Protein yang akan mempertahankan massa tulang kita. Yang keempat, makan makanan tinggi kalsium. Ya, kalau tadi protein, sekarang kalsium. Makan makanan tinggi kalsium. Kembali lagi di sini, ya. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, telur, keju. Waduh, banyak sekali. Ini Mem Ita paling suka makanan seperti ini. Apa fungsinya bagi tubuh kita? Fungsi kalsium adalah untuk menggantikan sel-sel tulang yang tua dan rusak dengan sel-sel tulang yang baru. Sel-sel tulang itu menua. Bisa tidak diganti yang baru? Bisa kalau kita memenuhi kebutuhan kalsium tubuh kita. Kalau tidak, ya tidak bisa. Itu cara menjaga kesehatan tulang. Yang kelima, penuhi asupan vitamin D dan vitamin K. Ya, tubuh kita perlu dipenuhi asupan konsumsi vitamin D dan vitamin K, ya. Nih, telur, ikan, kacang-kacangan, ya, jamur, susu. Vitamin D membantu menyerap kalsium. Vitamin D membantu menyerap kalsium, sedangkan vitamin K mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Ya, luar biasa pentingnya vitamin bagi tubuh kita. Yang keenam, jaga berat badan tetap sehat. Kenapa? Ada yang disebut dengan berat badan ideal. Berat badan ideal itu artinya berat badan normal. Itu nanti kita akan pelajari. Jadi kita tidak boleh kekurangan berat badan dan tidak bagus kalau kita kelebihan berat badan juga. Kalau berat badan kita rendah, artinya kurang dari yang normal atau ideal, maka itu salah satu faktor penyebab turunnya kepadatan tulang dan pengeroposan tulang. Jadi anak-anak Mem yang badannya slim, ya, yang badannya mungil, boleh nanti minta tolong Mama dicek berapa berat badannya. Setelah dicek, diperhatikan apakah berat badan itu sudah cocok dengan tinggi badan anak-anak. Nanti bisa diukur berat badan dan tinggi badan. Kalau berat badannya rendah atau berat badannya kurang dari normal, itu adalah penyebab turunnya kepadatan tulang dan pengeroposan tulang. Kalau tulang kita kepadatannya menurun, maka dia akan keropos. Kalau keropos, kemungkinannya apa tadi? Patah, ya. Nah,
Jadi, apa kesimpulan pembelajaran kita? Kesimpulan pembelajaran kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 adalah 1. Proses pembuatan tanah liat menjadi gerabah dapat dilakukan secara mekanis dan manual. Mekanis tadi menggunakan alat atau mesin, sedangkan manual dengan cara diinjak-injak. Untuk menginjak-injak kita perlu tulang yang kuat. Tetapi ada beberapa penyakit atau kelainan pada tulang yang sangat mengganggu aktivitas kita. Ada 13 tadi Mem Ita kasih contoh. Oleh sebab itu, mari kita menjaga kesehatan tulang kita masing-masing. Dengan cara apa? Ayo, anak-anak masih ingat? Dengan cara jaga berat badan, konsumsi vitamin D dan vitamin K, apalagi latihan kekuatan, ya kan? Kemudian apalagi proteinnya dicukupi, kalsiumnya dicukupi, makan sayur-sayuran, olahraga, itu akan membantu kita menjaga kesehatan tulang kita. Oke anak-anak Mem, sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan penjelasan Mem Ita dapat anak-anak pahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.